anak, bayi ataupun dewasa itu intinya sih sama ya. Dia untuk mengetahui apakah anak tersebut dia ada masalah atau tidak ya, kaitan tentang fisiologi dan patologi. Kalau patologi kan dia yang nilai abnormalnya tuh ya. Jadi memang Anda itu harus tahu gitu bagaimana nilai-nilai fisiologi ataupun nilai-nilai normal yang berkaitan untuk pemeriksaan kayak gitu ya. Di sini pemeriksaan anak itu dia berbeda dengan orang dewasa ya, yang dimana pada saat kita melakukan pemeriksaan pada anak biasanya kita itu menyediakan yang namanya alat bermain ya. Alat bermainnya pun disesuaikan dengan usia anak dan jenis kelamin anak. Makanya teman-teman juga kan ada tuh kompetensi yang namanya terapi bermain. Coba nanti setelah saya jelaskan ini selesai, coba saya nanti nyari yang namanya kaitan proposal terapi bermain ya. Nanti saya share ke dalam BCM kayak gitu ya. Nah, di sini untuk pemeriksaan fisik pada anak tetap aja kita menggunakan IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Ya, jadi tidak semua anggota tubuh itu 4 komponennya itu dia dilakukan IPPA. Ada yang memang dia hanya inspeksi sama palpasi aja, ada yang 4-4-nya memang digunakan. Contohnya kalau inspeksi sama palpasi aja dilakukan di daerah kepala di sini, kan nggak mungkin kita lakukan perkusi di mata, nggak mungkin. Apalagi auskultasi apa yang mau didengarkan ya. Nah, di sini Anda sudah tahu kayak gitu ya. Nah, berikutnya alat yang memang kita sediakan ada yang namanya Medline ataupun dia lila kayak gitu ya. Biasanya lila itu ataupun Medline itu kita mengukur yang namanya lingkar lengan atas di sini ya. Nanti yang menjadi patokan adalah apa di sini? Shoulder joint. Ya, nanti shoulder joint dimulai dari 0, nanti kita ukur yang daerah sini, jangan terlalu ke bawah gitu ya. Terus timbangan anak ataupun bayi, karena kita konteksnya anak, biasanya kalau anak itu dia sudah bisa berdiri, maka kita gunakannya timbangan yang begitu kayak gitu ya. Kecuali anak yang memang dia usianya kurang dari 2 tahun, kadang-kadang kita masih menggunakan timbangan yang bayi begitu ya, kalau kurang dari 2 tahun. Tapi kalau lebih dari 2 tahun rata-rata pakainya yang itu ya. Atau kalau memang anaknya 1 tahun misalkan sudah berdiri, dia mampu sudah tegak dan lain sebagainya, kalau memang memungkinkan timbangan injak ya boleh seperti itu ya. Terus di sini sphygmomanometer. Sphygmomanometer itu intinya sih sama dengan orang dewasa, cuman yang membedakan itu adalah ukuran mansetnya aja. Kalau manset anak itu dia paling segini lebarnya, dia lebih kecil kayak gitu ya untuk sphygmomanometer. Jadi yang membedakan itu adalah mansetnya aja. Untuk jarumnya yang aneroid sama yang pompa itu sama persis, yang membedakan hanya mansetnya aja kayak gitu ya. Terus stetoskop anak, ini adalah contohnya stetoskop anak. Kalau yang lebih kecil lagi adalah untuk yang bayi kayak gitu ya. Termometer, usahakan Anda pada saat melakukan pemeriksaan fisik termometernya itu menggunakan yang digital. Tapi ya kalau memang kepepet banget baru Anda menggunakannya yang laser itu ya. Usahakan kita pakainya yang digital kayak gitu ya. Biasanya sih digital ataupun yang langsung itu dia kekuatannya itu berpengaruhnya pada baterai yang digunakan kayak gitu. Biasanya kalau baterainya sudah mulai low kayak gitu, kadang-kadang hasilnya itu dia kurang akurat. Lebih enaknya lagi sih pemeriksaan untuk termometer itu dia dari rektal, dari anus, masukin aja, lebih enaknya sih dari situ. Cuman kadang-kadang kita susah kayak gitu ya, keadaan tertentu aja yang memang kita pemeriksaannya menggunakan yang rektal tadi ya. Terus refleks hammer, spekulum nasal, awas spekulum nasal, oke, ada pen light, ada timer ataupun jam tangan. Jam tangan yang digunakan adalah yang ada detiknya. Kalau mau pakai stopwatch juga boleh, mau pakai HP juga boleh. Cuman kayaknya kalau HP kita datang ke pasien itu kurang, etikanya itu kurang, karena takutnya selain itu kan takutnya diminta sama anaknya dan lain sebagainya, nanti kan repot lagi urusannya kayak gitu ya. Terus tong spatel, jangan lupa Anda pada saat menyiapkan tong spatel ini harus dibungkus ya. Tidak boleh keadaan telanjang begini nggak ada kasanya kalian gunakan kepada pasien, takutnya nanti dikena gigi sakit giginya ya. Jadi usahakan tong spatel itu harus dibungkus dengan kasa. Mau segini boleh kayak gitu, disesuaikan aja kayak gitu ya.
Terus otoskop itu adalah yang ini. Biasanya ini untuk melihat bagian kirinya kayak gitu. Dimana otoskop itu dia sudah bisa dengan pen lightnya. Tinggal nanti dilepas aja. Kalau begini nanti kan untuk pemeriksaan telinga tuh. Kalau dilepas kan bisa digunakan untuk pen light kayak gitu ya. Terus Snellen catnya tolong gunakan yang ini. Tapi kalau anaknya sudah bisa baca tulis, boleh Anda gunakan yang A, B, C kayak gitu. Tapi kalau memang belum, ya tolong gunakannya yang ini kayak gitu ya. Ini sih aturan pakainya sih sama dengan yang A, B, C tadi. Cuman kalau yang kalau yang ABC itu takutnya anaknya belum bisa baca, nantinya kalian hasilnya bias. Kalau ini kan sama aja jaraknya, dia 6 meter kayak gitu ya. Jadi nanti jarak 6 meter anaknya itu suruh melakukan pemeriksaan ini kayak gitu ya. Terus sarung tangan bersih, ada mainan, ada sarung tangan bersih mainan, tolong dilihat ya. Usia sama jenis kelamin ya. Terus di sini ada prosedur tindakan ataupun pelaksanaan ya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan umum dulu. Kita lihat keadaan umum pasiennya ya. Keadaan umum anaknya ini, kesannya itu, sakitnya itu dia parah ataukah tidak kayak gitu ya. Terus tingkat kesadaran kalau memang memungkinkan kita lihat tingkat kesadarannya, apakah dia disomnolen, apakah dia dikompos mentis, apakah dia apatis, apakah dia delirium dan lain sebagainya. Kan tingkat kesadaran itu kan banyak ya. Ada dia, selain itu ada letargi kayak gitu. Biasanya kalau letargi itu ya dia anaknya tuh sudah bukan ke koma ya. Biasanya kalau letargi itu anaknya sudah lemes banget kayak gitu, sudah dia dikasih rangsangan juga dia nggak bisa kayak gitu ya. Terus kesan status gizi ini, ingat yang namanya status gizi pada anak itu berkaitan tentang malnutrisi. Apakah anaknya dia ada masalah di KKP, kurang kalori protein, ataukah anaknya itu dia obesitas, overweight ataupun obesitas. Kalau KKP itu kurang kalori protein. Dimana kurang kalori protein itu ada beberapa jenis masalah. Contohnya ada kwashiorkor, ada marasmus, ada marasmik kwashiorkor. Yang membedakan antara marasmus dengan kwashiorkor apa? Kalau kwashiorkor itu anaknya itu dia kekurangan protein hewani, terutama dia kekurangan protein hewani. Ciri fisiknya apa? Ciri fisiknya biasanya dia mukanya itu sembab atau yang disebut sebagai moon face. Jadi mukanya itu bulat tapi sembab kayak gitu. Terus matanya itu dia sayup kayak orang ngantuk begitu. Itu berarti anaknya itu dia mengalami kwashiorkor. Kwashiorkor itu kekurangan protein, terutama di protein hewani kayak gitu ya. Ciri fisiknya anaknya tadi matanya sayup, terus mukanya moon face. Terus ada juga yang dinamakan dengan crazy pavement. Jadi crazy pavement itu dia kulitnya itu dia kayak ada bercak-bercak hitam di seluruh tubuhnya, terutama daerah yang dia mendapatkan penekanan di punggung, di pantat, kadang di betis, di paha. Pokoknya yang daerah yang penekanan itu yang disebut sebagai crazy pavement. Biasanya anak itu kalau ketemu dengan tampilan seperti itu berarti dia KKP-nya masuknya ke dalam kwashiorkor. Ada juga tadi marasmik atau marasmus. Marasmus itu dia kekurangan kalori, terutama apa kalori itu? Karbohidrat. Ya, anaknya itu dia kekurangan karbohidrat. Tampilan fisiknya beda dengan anak yang mengalami kwashiorkor. Biasanya kalau anak yang mengalami marasmik, dia rambutnya itu seperti rambut jagung, dia tipis dan itu jarang gitu tumbuhnya. Kayak gitu, jadi rambutnya itu ya warnanya persis aja kayak rambut jagung. Jadi warnanya itu lebih lebih tidak hitam tuh, warnanya seperti itu, persis dia kayak rambut jagung, makanya dia disebut sebagai rambut jagung. Terus selain itu
dia tampilan fisik yang lainnya, dia biasanya perutnya lebih lincip. Kenapa? Karena dia di sana terjadi yang namanya hepato sama splenomegali. Terus tampilan fisik yang lainnya ada yang namanya baggy pants. Baggy pants itu contohnya gini. Ini misalkan betis anak gitu ya. Sorry, ini paha anak gitu ya, paha anak. Jadi dia itu lebih mengendor kayak gitu. Jadi pada saat dibeginikan tuh dia mengendor. Itu yang disebut sebagai baggy pants. Ya, itu adalah tampilan anak yang mengalami marasmus. Ada juga dia yang ketiga, dua-duanya marasmus sama kwashiorkor. Marasmus kwashiorkor, tinggal penggabungan aja keduanya itu seperti apa ya. Jadi yang namanya kekurangan kalori protein itu berbeda di tampilan fisiknya kayak gitu ya. Terus kalau yang overweight sama obesitas itu berbeda. Kalau overweight itu dia kelebihan dari berat badan idealnya itu dia hanya 20%. Kalau lebih dari 20% maka dia masuknya ke dalam obesitas. Mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media anak yang 1 tahun gedenya luar biasa. Nah itu masuknya ke dalam obesitas. Kadang-kadang obesitas itu dia bermasalah juga sama hormon pertumbuhan. Kaitannya juga sama dengan hormon ya. Orang yang menderita hipertiroidisme rata-rata dia badannya lebih besar daripada usianya atau mengalami obesitas ya. Berbeda halnya juga dengan stunting. Kalau stunting mah dia lebih pendek perawakannya kayak gitu. Jadi lebih pendek perawakannya. Misalkan anak dengan usia 1 tahun harusnya dia perhitungan dari rumus Z-score kemarin yang Anda pelajarin, misalkan kalau 1 tahun itu misalnya adalah 100 cm gitu misalnya ya. Tapi untuk anak stunting kadang-kadang dia hanya 70, 80 cm. Nah itu yang disebut dengan anak stunting. Anak stunting itu rata-rata dia tidak ada masalah di berat badannya, cuman tinggi badannya atau panjang badannya aja yang bermasalah. Banyak kok anak yang stunting dia mengalami obesitas, banyak ya. Karena kalau yang stunting mah dia biasanya masalahnya itu bisa dari internal ataupun dari eksternal. Biasanya pada saat 1000 kelahiran gitu ya, pada saat anaknya sudah mulai MPASI, umur dari 6 bulan ke atas, orang tuanya itu salah dalam pola asuh. Anak itu jarang banget dikasih yang namanya protein hewani. Sedangkan manfaat dari protein hewani itu adalah untuk menopang tulang panjang. Dia masalahnya apa di tulang panjangnya? Tulang panjang itu kan contohnya kayak kaki begini, kayak gitu ya. Terus misalkan contoh yang lainnya, pada saat bayinya itu lahir, dia tidak diberikan ASI eksklusif, bisa juga nanti menyebabkan anaknya menjadi stunting. Sedangkan Anda paham sendiri apa yang menjadi keuntungan ataupun manfaat dari ASI eksklusif ya. Atau juga pada saat ibunya hamil mengandung, ibunya terkena anemia, ibunya konsumsi protein hewaninya kurang kayak gitu, bisa juga nanti disana. Ya, itu beberapa masalah di dalam status gizi. Jadi berbeda kayak gitu ya. Setelah dijelaskan begini, harapannya Anda sudah bisa membedakan mana stunting, mana overweight, mana obesitas, mana marasmus, mana kwashiorkor kayak gitu ya. Ada juga sih status gizi itu mungkin yang bahasa orang awam adalah orang yang terbungkus tulang terbungkus kulit ya. Itu yang disebut sebagai kaheksia. Kaheksia itu dia masuk ke dalam golongan marasmik kwashiorkor. Dia dua-duanya kayak gitu. Anak-anak yang dia mengalami yang mengalami kaheksia, marasmik kwashiorkor itu wajahnya lebih tua daripada usianya. Kayak gitu ya. Itu masalah gizi. Paham mahasiswa ya? Oke. Terus berikutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Karena kita konteksnya anak, kadang-kadang anaknya sudah bisa dilakukan yang namanya pengukuran tekanan darah. Yang penting Anda lihat manset yang digunakannya, khusus untuk manset anak-anak. Ya, jadi yang membedakan sphygmomanometernya itu adalah mansetnya aja seperti itu ya.
Ini contohnya kalian sudah paham ya, tekanan darah. Terus berikutnya nadi. Nadi di situ sudah dijelaskan ya. Untuk bayi, BBL sama bayi itu lebih beda kayak gitu. Kalau bayi itu biasanya dia 2 bulan ke atas sampai dengan kurang dari 1 tahun. Kalau 1 tahun sampai dengan 3 tahun namanya toddler. 4 tahun sampai dengan 6 tahun preschool dan seterusnya kayak gitu ya. Terus berikutnya adalah frekuensi pernafasan ya. Di situ juga sudah dijelaskan dan Anda juga sudah paham bagaimana cara mengukurnya ya. Cara mengukurnya paham. Untuk yang nadi, kalau memang anaknya sudah lebih dari 1 tahun, Anda bisa gunakan yang daerah sini. Karena anaknya sudah lebih dari 1 tahun kayak gitu. Ya, bisa menggunakan yang daerah nadi yang di ekstremitas kayak gitu ya. Untuk frekuensi nafas sudah ada di situ, suhu pun sama kayak gitu ya. Terus di sini kan untuk pemeriksaan suhu itu dia ada 3 metode. Ada yang menggunakan rektal, oral ataupun aksiler. Aksiler itu adalah aksila. Kalau rektal itu masukin ke dalam rektum. Kalau oral itu ya oral kayak gitu ya. Nanti akan ada pembedanya kayak gitu. Kalau yang ini yang Anda pakai itu adalah untuk yang aksiler atau aksila kayak gitu ya, berbeda. Kalau yang untuk mulut itu dia lebih pendek biasanya begini ya. Kalau yang dia untuk rektal dia lebih panjang kayak gitu. Jadi nanti jangan dibalik-balik kayak gitu ya. Nah, di sini Anda pada saat melakukan pengukuran suhu anak untuk daerah rektal, usahakan anak itu untuk posisinya itu knee chest, posisi ortopil yang denungging tuh, yang pantatnya dia kelihatan nanti tengah masukin, atau posisinya bisa juga di lateral atau posisi sims. Yang penting pada saat posisi sims atau lateral, ini pantat anak dibuka begini, masukin kayak gitu ya, jangan paksain begini, buka aja begini. Makanya kan Anda pakai sarung tangan tuh ya, buka nanti masukin begini. Kalau posisinya telentang dijamin nggak bisa ya. Posisinya setidaknya adalah posisi sims atau posisi lateral ya. Lebih enak sih posisinya adalah ortopil, tapi kan susah juga anak kayak gitu ya. Kalau yang oral kan nanti gampang tuh, tinggal masukin aja kayak gitu ya, masukin aja. Tinggal nanti kalau yang digital kadang suka ada tutut kayak gitu ya. Nah, terus aksiler Anda sudah sangat paham kayak gitu ya. Tapi ingat pada saat di aksiler, di aksila, kadang-kadang anak yang ketiaknya dia basah, entah karena air habis mandi ataukah dia karena keringat, itu akan mempengaruhi hasil dari sphygmomanometernya ya. Jadi di sini kalau terjadi hal seperti itu, tolong ketiak si anak itu dia keringkan dulu. Boleh menggunakan handuk, boleh menggunakan tisu, boleh apapun itu boleh. Yang penting anaknya nyaman. Bahannya jangan terlalu kasar kayak gitu ya, jangan terlalu keras kayak gitu ya. Jadi dikeringkan dulu. Anak habis mandi atau habis dilakukan kompres gitu ya, kompres atau dilap gitu ya, kalian ukur ya, nanti akan berbeda ya. Anda di sini 1 jam aja, nanti lama-lama dingin, terus Anda ukur, berbeda nanti hasilnya kayak gitu. Jadi nanti tolong dilihat aksilanya, apakah dia ketiaknya basah ataukah anaknya habis mandi berapa kali. Bukan mandi, anak sakit nggak mungkin mandi, biasanya kan suka dilap sama orang tuanya. Itu hati-hati pada saat pengukuran. Kalau dia basah, keringkan dulu kayak gitu ya, karena nanti akan mempengaruhi hasilnya seperti itu ya. Terus berikutnya adalah antropometri. Antropometri di sini berat badan anaknya ya. Ini caranya Anda sudah bisa, mungkin nanti menggunakan Z-score yang ada di buku MTBS kayak gitu ya. Ini sudah ada interpretasinya, tinggal nanti usia berapa dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, sudah ya. Berikutnya yaitu ke pemeriksaan kulit. Oh ya maaf, di antropometri BB, TB memungkinkan LLA kalau memang memungkinkan diukur kayak gitu ya, karena untuk menentukan status gizi anak tadi ya. Oke, sudah ya, kita langsung ke kulit. Pada pemeriksaan kulit harus diperhatikan warna kulit, edema, tanda perdarahan, luka parut atau sikatrik
ya. Pelebaran pembuluh darah hemangioma. Hemangioma Anda sudah paham kemarin? Sudah dikasih tahu kan, hemangioma itu yang dia kayak stroberi yang warnanya merah ngejendol. Ibu pun terganggu mau pinjam kabel HDMI. Ada nggak Bu? Ini ada punya Bu Eka. Itu dia pemeriksaan dengan menyentuh pipi ataupun memukul ringan 2 cm di depan tragus nih. Ini kan tragus nih, ya kan telinga. Nanti kan di sini kan ada tulang pipi. Nah, nanti dia di sini. Nanti dia dipukul ringan kayak gitu. Harusnya itu dia ada yang berkedip. Kalau dia berkedip, misalkan bagian ininya dia ngikutin begini, itu tandanya dia positif. Kayak gitu, ya. Kamu mau udah bisa setting sedemikian rupa, tenang. Tuh, nanti kan dia begini nih. Tuh. Ya, oke, kayak gitu. Terus mana lagi? Dan nyeri pada daerah sinus. Sinus itu ada 4 loh ya. Ethmoid, sphenoid, iya kan? Apalagi? Tulang sinus ada 4. Saya lupa. 2 laginya apa? Ethmoid, sphenoid, sinus apa lagi? Saya lupa. Pokoknya 4. Jadi nanti kalian dari sini ke sini nanti dipalpasi. Kalau dia ada nyeri, tandanya anak itu dia mengalami sinusitis. Nanti begini, anaknya aduh sakit, ada sakit sama dengan kan sphenoid kan di sini nih, ethmoid sphenoid kan begini nih. Nanti kalau dia sakit berarti dia itu adanya sinusitis. Gitu. Nanti Anda tinggal cari tulang sinus ada 4 kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus berikutnya mata. Pada pemeriksaan mata dilakukan pemeriksaan fotofobia. Fotofobia itu apa? Fotofobia ketakutan yang luar biasa kan, fotofobia. Terus ketajaman penglihatan dengan menggunakan Snellen chart ya, bisa untuk dia mengetahui visusnya kayak gitu. Terus nystagmus itu mata juling yang dia menghadap meliriknya kemana tapi sasarannya kemana gitu ya. Kalau ptosis itu dia yang ini hampir keluar tuh ya. Terus exophthalmus sama endophthalmus. Coba cari exophthalmus itu perbedaannya apa? Saya lupa. Exo kan di bagian luar. Kalau endo itu di bagian dalam. Terus kalau kelenjar lacrimalis di mana? Daerah sini kan, lacrimalis, kelenjarnya apa nih? Talus itu penonjolan abdomen menggunakan. Penonjolan, coba lihat gambarnya. Tuh, begini. Exophthalmus. Kalau endonya coba dilihat. Berarti dia masuk ke dalam ya. Itu lagi pada ngapain tuh? Kayak Pak Ali. Tapi bermain dulu. Terus tapi. Bukan. Iya. Beda. Oh maaf, kalau yang ptosis itu nih, dia kan harusnya dia normalnya begini ya. Kalau yang anak dengan ptosis dia lebih ke bawah, kayak gitu. Jadi lebih tidak simetris, lebih miring atau lebih kecil kayak gitu ya. Kalau yang menonjol itu berarti dia exo, yang luar ya. Terus konjungtiva Anda sudah paham ya. Kornea Anda sudah paham. Pupil kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan ini ya. Nanti dekatkan, dia dijauhkan ya. Kan harusnya pada saat ada rangsangan cahaya, pupil itu kan dia mengecil ya. Kalau yang dia dijauhkan nanti dia melebar kayak gitu kan. Terus katarak Anda tahu ya, biasanya nanti di bagian matanya itu dia ada kayak selaputnya begitulah, dia dinamakan dengan
katarak atau dia kelainan dari fundus ya. Strabismus itu hampir mirip dengan nystagmus ya, dia begitu. Nah, itu adalah kelainan tentang di mata. Jadi nanti Anda bisa membedakan aja. Kalau ini kan nanti pada saat Anda diuprak kan hanya menyebutkan aja, tapi kan nanti Anda itu kan akan berbeda hanya pada saat ketemu dengan pasien langsung. Yang penting nanti Anda itu bisa membedakan mana yang ptosis, mana yang ekso, endo, dan lain-lain kayak gitu ya. Terus berikutnya pemeriksaan pada hidung ya. Di sini bentuknya ya, bukan masalah pesek atau enggaknya, tolong bukan begitu ya. Terus berikutnya gerakan cuping hidung Anda sudah sangat paham kayak gitu ya. Mukosa, sekresi, perdarahan, keadaan septum, dan perkusi sinus. Tadi tuh harusnya sih bukan di perkusi tapi di palpasi, kita dibeginikan aja. Kalau dia sakit berarti kan tandanya ada sinusitis. Maaf, tadi di mata Anda kalau bisa sekalian sama pemeriksaan lapang pandang kayak gitu. Kalau anaknya sudah 2 tahun ataupun anaknya sudah SD mah gampang diinstruksikannya gitu ya. Tapi nanti Anda tinggal lihat berapa usia anak kayak gitu kan. Nanti tinggal dibeginikan, mas kelihatan nggak deh kayak gitu kan. Nanti yang penting anaknya itu tinggal diinstruksikan, dek nanti lihat ya hidung mbaknya, hidung teteh atau apapun itu gitu ya. Nanti jangan ngikutin arah tangan kayak gitu kan. Oke, dilihat begini kan, terus masih kelihatan nggak deh kayak gitu ya. Kalau anaknya sudah usianya memungkinkan sampai dengan pemeriksaan itu ya. Kan yang namanya anak itu kan sampai dengan usia 18 tahun kan. Oke, terus berikutnya yaitu pemeriksaan mulut, bibir, gigi, selaput lendir, lidah, palatum. Oke, bibir warna Anda sudah paham. Terus visura tuh ini nih, apakah dia robek ataukah dia tidak? Apa namanya? Labioskisis. Kalau adanya bibir sumbing. Terus tadi mulutnya simetris ataukah tidak? Takutnya tuh orang-orang dengan anak palsi kan gini, misal. Terus gerakannya takutnya dia terbatas kayak gitu ya. Terus gigi, banyaknya gigi susu pada anak berapa jumlahnya? 20. Nanti ditanya giginya itu sudah ada yang lepas ataupun copot belum gigi susunya. Kalau gigi susunya sudah lepas berarti tumbuh yang namanya gigi permanen. Gigi permanen itu jumlahnya 32. Anak tumbuh dengan gigi susu itu sampai dengan usia 12 tahun. Ketika sudah 12 tahun giginya sudah ganti, terus copot ataupun lepas ataupun apapun itu bahasanya, ya udah nanti nggak akan tumbuh lagi. Karena yang namanya pertumbuhan gigi permanen itu 1 kali kayak gitu ya. Gigi susu jumlahnya 20 sampai dengan usia 12 tahun kayak gitu. Terus letak kan takutnya ada yang ke atas kayak gitu, ada yang dia ke bawah ya, nanti dilihat kayak gitu ya. Ataukah dia numpuk kayak gitu. Biasanya kan kalau numpuk itu kan gigi susunya dilepas, wayangnya dicopot gitu ya, tapi nggak dilepas, sedangkan gigi permanennya dia tumbuh, artinya ini menjadi kuat kembali. Biasanya kan suka menumpuk seperti itu ya. Terus apalagi mottling, tapi saya lupa ya mottling. Di sini kayaknya salah mulut, kayaknya salah deh. Karies mah bang, karies gigi mah. Mottling itu lebih ke area integumen ya. Dia kan pembengkakan tuh mottling, tapi tuh pada mulut kayak gimana ya? Tuh kalau dia di sini mottling itu dia warnanya dia bukan, tapi kok mungkin kali ya di daerah
Bibirnya mungkin dia perbedaan warna. Kalau lihat dia di modelingnya sendiri dia seperti ini. Tuh. Ya. Mungkin gini, yang kemarin pada saat saya menjelaskan yang kayak tanda Jagger, yang dia portable di sininya kayak gitu ya. Terus Malok Lucy, saya benci kayak Malok Lucy. Malok Oh, jadi yang dinamakan dengan Malok Lucy itu kondisi di mana gigi tidak sejajar atau tidak bertemu dengan benar saat digunakan menggigit. Jadi saat begini, harusnya kan sejajar itu atas bawah, tapi Malok Lucy itu mungkin dia yang bagian atasnya ke depan, nyarinya ke belakang kayak gitu ya. Saya banyak lupanya di pemeriksaan tempis anak karena jujur pada saat saya melakukan melakukan bedside teaching pada mahasiswa nurse, anak itu luar biasa susahnya. Lebih intens saya melakukan bedside teaching itu ke bayi mah diem. Kalau anak kan kayak gitu, jadi memang banyak hal yang akhirnya lupa karena jarang sekali dilakukan kayak gitu. Kalau bayi kan dia nangis juga ya udah diem, bener nggak? Paling gitu. Kalau anak kan dia berontak. Makanya pada saat saya bedside teaching kepada anak, ya jarang sampai dengan selesai kayak gitu. Karena memang luar biasa pendekatannya ya. Ya apalagi sifatnya saya hanya datang sesekali ke situ, iya kan? Ya gimana mau bina trust dengan benar, iya kan? Datang aja kan saat pengkajian aja udah, setelah itu pulang. Udah hanya kalau bayi saya bisa tuh dari atas sampai dengan bawah sampai dengan selesai bisa, karena bayi nangisnya diem. Kalau anak kan berontak kayak gitu ya. Terus berikutnya, adakah tumbuh lambat ataukah tidak ya? Awas digigit tadi kata apa namanya, si Yogana karies itu berlubang kayak gitu ya. Awas anak dengan karies gigi, waspadai takutnya terjadi tetanus. Saya sudah jelaskan kan di kelas ya. Terus berikutnya, selaput lendir mulut warna kayak gitu, selaput lendir mulut ya. Apakah anaknya ini dia hipersaliva ataukah tidak? Awas curigai ya. Misalkan begini, pada saat ada bayi lahir, terus dia ditemukan hipersaliva, curigai, bener nggak dia esofagusnya di sini utuh nggak? Karena ada yang namanya kelainan invaginasi esofagus, jadi dia itu esofagus itu dia terputus, jadi nggak seret nyambung sampai dengan ke duodenum, tapi dia terputus. Biasanya anak itu dia mengalami hipersaliva. Kalau ketemu hal itu, tolong curigai apakah dia mengalami invaginasi esofagus ataukah tidak, gitu ya. Terus pembengkakan peradangan, ini sudah paham. Berikutnya adalah lidah. Lidahnya itu kering ataukah tidak, karena ada orang yang dia lidahnya itu dia pecah-pecah tuh, ada yang seperti itu ya. Terus pada saat di lidah dilihat, kalau lidahnya dia kotor yang warnanya dia putih banget, curigai anak itu menderita Salmonella typhi atau tipes abdominalis. Nama bakterinya kan, nama virusnya kan Salmonella typhi kayak gitu ya. Itu yang dinamakan dengan lidah tipoid kayak gitu, berarti kan dia mengalami tipes abdominalis ya. Terus pada saat tremor, anaknya itu dijulurkan, suruh menjulurkan lidahnya, ayo dek julurkan lidahnya. Normalnya kan tidak tremor kan, tapi ada anak yang dia kayak gitu. Ada juga nanti di lidah itu yang dinamakan dengan varises. Jadi kalau yang varises itu dia terbatas kayak gitu ya. Jadi terbatas itu ya, dia gerakannya itu nggak bisa sebebas kayak orang yang tidak mengalami varises, ibarat
di bagian lidah kayak gitu ya. Terus warna, ukuran juga ada kan orang yang memang dia lidahnya gede banget, lebih dari normalnya. Ada kan pernah lihat di sosial media? Coba lihat nanti ya. Terus gerakan tipe hiperemesis ataukah tidak? Hiperemesis, kalau hiperemesis berarti dia warnanya merah banget, berarti kan tanda peradangan ya. Di sini Anda di bagian mulut kalau mau menambahkan boleh dilihat di bagian uvula paling belakang yang dia bentuknya seperti huruf V. Di sini boleh Anda lihat ya. Terus diinspeksi juga di bagian mulut, apakah anaknya itu mengalami apa yang sariawan, kan apa stomatitis atau dia candida. Iya kan, nanti sariawannya tuh banyak, boleh Anda tambahkan di situ ya. Terus palatum Anda sudah paham ya. Terus nanti tonsilitis kan tinggal dilihat nih, kalau dia di sininya sini membuka mulut, dia terjadi peradangan hiperemesis tadi, curiga itu tonsilitis. Biasanya kan dia disertai dengan demam tuh di bagian belakang sini tuh, yang belakang sini nih, dia pas dibuka bagian belakangnya sebelah dengan uvula dia bengkak, terus ada warna putih-putih, itu curiga itu jadinya tonsilitis ya. Oke, paham ya. Terus berikutnya pemeriksaan tenggorok dilakukan dengan menggunakan tong spatel. Nah, tadi tuh yang di bagian uvula tuh nanti nyambung aja dengan bagian gigi. Ini misalkan mulut, nanti dari samping tekan begini, nanti dilihat tuh uvulanya, tonsilitisnya, terus apa lagi, faringitisnya kelihatan kok ya. Faringitis, yang faring kan ada 3 tuh, ada yang oral. Kalau yang oral ya kelihatan nantinya kayak gitu ya. Terus anak juga disuruh mengeluarkan lidah, nah dengan menggunakan dengan mengatakan kayak gitu ya, dengan keras ya. Ini ditunjukkan apakah ada keterbatasan atau tidak ya. Tuh kan, uvula, epiglotis, tonsil, warna peradangan dan eksidat kayak gitu kan. Nanti sudah ya. Terus berikutnya adalah pemeriksaan telinga ya. Perhatikan letak telinga, warna, bau, sekresi. Takutnya ada oma, otitis media akur, yang bahasa Indonesianya sangat kayak gitulah ya. Terus nyeri ataukah tidak di bagian tragusnya nih, di sini nih, dipalpasi gitu ya. Gimana, kan ada tuh orang yang dia ininya masalah, kalau oma kan dia bikin kan sakit ya. Kalau ini kan apa mastoiditis ya. Terus liang telinga, pada saat Anda melihat liang telinga kan untuk melihat apa, membran timpani, nanti akan sangat kelihatan kayak gini ya. Nanti kan kelihatan tuh dia kalau gendang telinga itu yang kayak dia cahaya, yang itu kan namanya gendang telinga. Mana sih tuh, dia kelihatan nanti ya. Nanti menggunakan ini ya. Oke. Terus membran timpani sudah menggunakan dengan headlamp atau speculum telinga. Enggak sih pakai speculum, pakai ini aja mendingan ya. Itu yang nggak kelihatan. Itu nanti lebih tepatnya batu hidung. Bisa kok, kalau memang itu bisa nanti begini, tinggal nanti dibuka gitu ya. Ini gimana maksudnya? Begini. Oh, begini. Udah langsung aja pakai ini aja. Ribet kalau kata saya. Lebih baik set kayak gitu. Ini mah lebih ke enaknya ke hidung. Hidung itu. Nanti nyeri sekalian sama di mastoiditis di sini ya. Kalau dianya ini kan takutnya kan ada peradangan di bagian dalam kayak gitu ya. Yang ngejendol di belakang ini kan tulang mastoid. Oke juga kak, yang di belakang nih kayak gitu ya. Terus pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher, panjang ataupun pendeknya. Panjang ataupun pendeknya leher dilihat dari jumlah trakea. Trakea kan jumlahnya berbeda kan? Antara kan berapa jumlahnya?
9 sampai dengan 11 sampai 12 gitu. Iya kan, jumlah trakea kan itu nanti yang mempengaruhi ya. Terus kelenjar di leher tadi sudah ya, di sini letak trakeanya. Pada saat diletak trakea tolong digeser. Gesernya pelan-pelan ya. Gesernya pelan-pelan ya. Kalau digeser begini terlalu goyang banget gitu kan, itu yang dinamakan dengan krepitasi. Ya kan nggak mungkin kalau bagaimana namanya batuk kayak gitu ya. Pembesaran kelenjar tiroid tadi sudah, pelebaran vena, pulsasi karotis di sini nih. Karotis kan? Jut kayak gitu, oke. Terus gerakan leher terbatas ataukah tidak? Kayak gitu. Nanti anaknya tinggal diinstruksikan kayak gitu ya. Makanya saya bilang pemeriksaan fisik pada anak itu susah, lebih susah daripada bayi. Binatrasnya yang susah kayak gitu ya. Oke. Sudah paham? Berikutnya yaitu pemeriksaan torak. Pemeriksaan torak itu sama halnya seperti orang dewasa. IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kaji dada, terdengar suara stridor, serak, dengkur, mengi, dan lain sebagainya. Ya. Inspeksi nares eksternal terhadap pengembangan. Ya. Terus inspeksi bantalan kuku terhadap warna dan kelabing pinjer. Begini kan kelabing pinjer? Kalau begini kan normal nggak? Dia membentuk sudut 180 derajat, bener nggak ada sudutnya? Kalau orang yang dengan kelabing pinjer kan kuku dia nempel, karena kan dibentuknya begini, nanti seret begini tuh. Kalau begini kan dia membentuk 180 derajat, 160 derajat kayak gitu, ya. Kalau yang kelabing pinjer mah kuku ini sama itu nempel, nanti kan bentuknya kayak gini. Tuh, begini. Jadi ini kuku nempel. Kalau ini kan enggak tuh. Membentuk sudut 160 derajat. Normalnya seperti itu. Ya. Oke. Kalau ini mah sudah paham lah, sianosis mah. Oke, terus inspeksi warna badan anak. Warna badan anak itu tadi kaitan dengan dikterik, terus apakah ada edema ataukah tidak kayak gitu ya. Terus perkusi torak terhadap periksa torak terhadap kesimetrisan dan abnormalitas. Jadi ekspansi dinding dada pada saat proses pengembangan kayak gininya. Dia apakah takutnya gini loh, tuh kayak gitu. Berarti kan dia ada masalah tuh. Apakah di ini ataukah ininya? Ekspansi dadanya kayak gitu kan. Terus ekspansi dinding dada sudah ya. Terus apa lagi? Retraksi dinding dada kayak gitu. Kan retraksi dinding dada itu kan pada saat bernafas kan terlalu begini nanti ini nih. Retraksi dinding dada dia kan begini, bener nggak? Dia akan masuk ke sini. Berarti kan tuh kalau begini kan dia adanya retraksi dinding dada. Ya. Terus berikutnya udah ya. Pastikan ukuran payudara, bukan pastikan ukuran payudara itu gede atau enggak, bukan. Kaitan tentang puting susu sejajar ataukah tidak. Ya. Jangan kemana-mana pikirannya ya. Amati dada terhadap retraksi udah tadi ya. Terus apalagi nih? Amati jenis pernafasan anak. Pernafasan dada ataukah di pernafasan perut. Pernafasan dada berarti kan dia proses kembang kempisnya kan di sini. Kalau pernafasan perut berarti kan di sini proses kembang kempisnya. Biasanya kalau bayi sih pernafasannya perut. Tapi kalau sudah anak dia berubah pernafasannya dada. Karena kan ada tuh yang dia kembang kempisnya di sini, ada juga yang dia di bagian perut gitu ya. Terus apalagi nih? Palpasi terhadap apa? Taktil premitus. Taktil premitus dipalpasi bagian anterior, bagian posterior. Sama kan kayak dewasa tinggal begini. Bilang 37 dan lain sebagainya. Apakah getaran kanan kirinya itu sama ataukah tidak kayak gitu ya. Terus berikutnya letakkan perkusi pada dada anterior. Intinya sih nanti di perkusi di bagian anterior sama posterior. Di ICS-nya ya, di ICS-nya kalian sudah sangat paham. Pada saat di perkusi suaranya resonan. Iya kan, nyaring kan? Kenapa? Karena kan paru-paru, organ yang dimana isinya adalah udara. Kalau dia suaranya pekak, berarti kan curiga itu ya adanya cairan. Ya, oke.
kiri. Paham ya? Ini sih sepertinya kalau kesini mah udah mirip dengan orang dewasa kayak gitu ya. Pekak terdapat di sela kelima karena ada hati di atas sela iga ke kiri kedua dan ada jantung. Jadi nanti awas kalau pekaknya di ICS 5 di bagian dekstra berarti itu sudah mulai ke hati atau hepar. Tapi kalau di bagian sinistra di ICS 2 sampai dengan 5 kalau dia agak pekak, kenapa? It's okay karena sudah mulai adanya organ jantung. Timpani bunyi keras musikal dapat terdengar di sela iga ke-6 ya. Nah, kalau sudah lakukan dia auskultasi ya. Nanti suara dasar itu suara normal, ada vesikuler, ada bronkial, ada bronkovesikuler. Kalau bronkial biasanya dia di atas sternum, di sini nih. Nih, di sini nih. Bronkial. Vesikuler biasanya nanti di bagian sini di ICS-nya. Kalau bronkovesikuler di sini. Kalau di sini mah seperti orang apa ya? Seperti angin sepoi-sepoi kayak gitu. Karena kan dia deket banget kan dengan gitu. Kalau yang ini dia lebih panjang, kalau ini sama panjangnya kayak gitu. Jadi inspirasi lebih panjang kayak gitu ya. Nah, terus suara tambahan ada ronhi, bla bla bla. Kalian sudah sangat paham ya. Friksi pleura, berarti kan dia di pleuranya itu dia adanya cairan kayak gitu ya. Terus terus di jantung, inspeksi kesimetrisan dada dan lain sebagainya ya. Terus inspeksi anak terhadap sianosis sentral dan perifer. Kemarin apa cirinya? Kalau yang sianosis sentral, anak menderita tetralogi of Pavlov. TOF itu kan menjadi bagian dari PJB, penyakit jantung bawaan. PJB, penyakit jantung bawaan. Berarti kalau yang tetralogi of Fallot dia terjadi di sianosis jenis yang PJB-nya adalah sianosis ya. Terus berikutnya pemeriksaan kuku terhadap Klabenfinger, Anda sudah paham kayak gitu ya. Terus palpasi pada dada anterior terhadap denyut apikal atau titik impuls maksimal biasanya dirasakan pada iga ke-4 ya. Nanti kalian dipalpasi aja, cara palpasi kan sudah paham ya. Tembus kalian sudah sangat paham kan sebenarnya mah. Insya Allah gitu ya. Perkusi jantung dari area sampai dengan ke daerah mitral ya. Auskultasi, intinya auskultasi itu kan dup-dup kayak gitu ya. Terus di abdomen, tapi kalau di abdomen mah dibalik, dia menjadi IAPP. Kenapa dia setelah inspeksi auskultasi dulu? Kenapa? Takutnya pasien itu mengalami distensi. Kalau kita lakukan palpasi, perkusi, baru di auskultasi, pasiennya itu sudah kolik abdomen. Kolik abdomen itu disentuh aja luar biasa, apalagi diul-ul kayak gitu. Makanya kita lakukan auskultasi terlebih dahulu. Setelah inspeksi baru kita lakukan auskultasi. Itu alasannya. Yang kedua, biar tidak merubah yang namanya mesin khusus. Makanya kalau di abdomen, di anak, di dewasa, dia pasti IAPP. Inspeksi, auskultasi, palpasi, baru perkusi. Ada yang perkusi dulu baru palpasi, tapi biasanya perkusi dulu baru palpasi ya. Awas pada saat di abdomen sampai dengan ke organ aksesoris. Organ aksesoris itu apa contohnya? Hepar. Hepar itu maksudnya ke dalam organ aksesoris. Limpa, splenomegali, dia paling ujung di sini. Setelah dari gaster. Ini kan gaster kan di sini. Iya kan. Paling ujungnya di sini itu adalah limpa, splenomegali kalau terjadi pembesaran. Makanya dia pada saat dipalpasinya gini loh. Ini kan namanya palpasi bimanual. Set begini, tekan begini. Kalau dia terjadi pembesaran kan kerabat tuh. Itu yang dinamakan dengan
splenomegaly. Kalau hepatomegaly kan di sini tuh. Ini namanya palpasi manual, tekan begini. Kayak gitu. Ya. Kalau ini namanya palpasi balotemen, beda. Kalau bimanual mah begini, kalau balotemen mah dia begini. Kenapa dia balotemen? Kalau balotemen yang begini dia untuk mengetahui apakah dia terjadi asites ataukah tidak. Asites itu isinya apa? Cairan kan. Pada saat dibeginikan nanti dia bergelembung begitu. Ada gelombangnya, berarti dia terjadi asites. Gitu. Kalau perkusi, setelah diauskultasi di perkusi ya, awas pada saat Anda melakukan auskultasi di mana? Umbilikal kesininya kan. Kalau kesini mah takut nanti kena hepar ya. Agak kesini, sini tekan. Kalau sudah yakin baru Anda hitung dalam 1 menit. Jangan tempel langsung hitung. Pastikan dulu agak ditekan ya. Set, baru Anda hitung gitu. Ya, nanti kalau di sini mah nggak, biasanya nggak terlalu kedengeran. Coba agak kesini. Set, begitu ya. Ini bunyinya apa? Pada saat diperkusi. Timpani. Saya ngacak loh ya, karena kan sifatnya review kan. Kalau sudah ke sini, awas kalau bedanya kalau kita palpasi di abdomen sama palpasi di bagian torak. Kalau abdomen mah begini tangannya. Kalau di torak mah dia begini. Bener nggak? Karena ini adalah untuk iga kan. ICS-nya kan ini. Ya kan, ini iganya. Bedanya kayak gitu. Ya. Oke. Terus abdomen sudah ya. Umbilikus terhadap warna, bau, rabas, inflamasi ataupun herniasi. Herniasi itu yang menonjol. Apa ya? Bodong. Bener gak sih kalau ya kayak gitu kan? Itu kalau istilah di Sunda apa? Kalau di Indramayu namanya bodong kayak gitu ya. Atau dia spider navy. Spider navy itu dia yang kayak jaring-jaring kayak gitu. Spider navy kayak gitu ya. Terus gambaran peristaltik Anda sudah paham lah berapa nilai normalnya ya. Oke, sitting dullness working sudah ya. Oke, paham ya? Yuk kita lanjutkan ke pemeriksaan hepar. Ini Anda sih ini Anda sudah paham gitu ya. Limfa tadi sudah, ginjal nanti ginjal itu nanti di bagian belakang ini ya Neng. Mahasiswa nanti di bagian ini ya. Jadinya kalau kita begini aja. Kalau dia sakit, Bu, kok sakit ya bagian abdomennya. Nanti curigain itu. Kalau yang sakit tangan Anda ya wajar, orang tangan Anda yang diketuk. Tapi ketika yang sakitnya bagian dalamnya, berarti itu ya itu ada masalah di dalam ginjalnya. Ya gampang kok nanti bagian ininya nih. Di bagian sini bantalan tangan Anda dibeginikan aja. Kalau tangan sakit ya yang tangan Anda pasti sakit karena Anda yang lakukan pemukulan. Tapi kan contoh kalau bagian dia mengeluhnya dia sakit, sisa namanya ligamannya curigain ke ginjalnya kayak gitu ya. Oke, ekstremitas sudah paham. Jari-jarinya genuvalgum, genuvarum kan kaitan tentang pembentukan tulang O ataupun tulang X begini. Iya kan? Terus bawaan. Dia bawaan kayak gitu. Terus ada juga dia di jari-jari tadi kemarin sudah paham ya. Polidaktili ataukah dia sindaktili kayak gitu ya. Terus alat kelamin perempuan ini ada sekret atau uretra pada vagina atau bagaimana ya. Terus labia majora dan minoranya, himen ya. Terus kalau pada laki-laki hipospadia ataupun epispadia. Anda pernah mendengar kasus yang tentara yang awalnya perempuan menjadi laki-laki? Itu yang langganan ya. Dia itu bukan hipospadia, tapi dia kelainan dari epispadia. Jadi dia itu struktur alat kelaminnya itu mau dibilang laki-laki tapi kayak perempuan, dibilang perempuan tapi kayak laki-laki kayak gitu. Dia itu yang dinamakan dengan epispadia. Kalau hipospadia
epispadia kan kaitan tentang lubang. Kalau itu mah dia struktur alat kelaminnya yang dinamakan dengan epispadia. Mau dibilang laki-laki tapi ada semacam kayak labia mayora minoranya. Mau dibilang kayak perempuan tapi ada penis dan penis yang lain-lainnya. Dia epispadia ya. Nanti yang menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan lihat secara struktural semuanya kayak gitu. Kalau dia misalkan mohon maaf lebih cenderungnya ke perempuan, ada menstruasi bla bla bla, ya udah berarti dia perempuan. Kalau dia tidak menstruasi tapi hormonnya lebih ke laki-laki, ya udah dia laki-laki. Epispadia kan makanya kurang lebih kan dia strukturnya seperti ini kan, makanya dibilang bingung antara laki-laki sama perempuan, tapi biasanya sih nanti yang menentukan itu dia hormonnya lebih cenderungnya dia kemana ya. Nah ini skrotum Anda sudah paham, testis Anda sudah paham. Nah di sini refleks kremaster, gores bagian paha dalam testis akan naik, jadi nanti pada saat digores ininya nanti skrotum sama testisnya dinaik seret kayak gitu. Tuh begini nanti dia akan naik ini ya. Terus anus rektum Anda sudah paham ya. Fisura ani itu nanti dia di sini di dalam anusnya itu dia ada yang keluar menonjol tuh, bukan kayak hemoroid bukan, tapi dia di bagian ada yang dari dalam tuh rektumnya dia tuh kolonnya itu dia agak keluar kayak gitu ya. Terus kalau prolaps rekti itu dia agak menyempit kayak gitu ya. Udah selesai kayak gitu. Sama intinya anak itu kan sama dengan orang dewasa. Cuman kan di sini lebih perpaduan aja kayak gitu. Ya, oke? Paham? Ada pertanyaan? Itu cara baca Snella Oh, iya. yang berat ini. Ikutin aja. Sebentar, cara membaca 9 cut yang ini tuh saya tuh tahu nyamain Sama kayak apa? tahu sebentar. Saya coba searching dulu. Ini gitu.